sehat, kita berani. Hari ini kita tersenyum lagi, walau tantangan datang hadang, pegang tangan teman di kiri kanan. Kita kuat, kita bisa bertahan. Rujakan, seru ajak teman sehat, bersama kita hebat, tak pernah sendiri. Rujakan, saling dukung penuh semangat, kita raih harapan, sambut hari yang indah lagi. Halo, selamat pagi. Kembali kita hadir di acara seru Ajak Teman Sehat. Nah, langsung seperti biasa, tapi kayaknya sudah menunggu-nunggu nih ya. Kita kali ini membahas tentang kanker paru. Nah, pembicaranya nggak kaleng-kaleng ya. Ini luar biasa sekali. Beliau sudah pakar ya, beliau yang hadir nanti untuk memberikan edukasi untuk kita semua itu adalah pakar kanker paru dan konsultan onkologi toraks. Siapa beliau? Profesor Dr. Lasmi Wulandari. Halo, Prof. Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Oke, ya baik sekali, Prof. Ya kali ini sepertinya sudah yang hadir juga di sini sudah cukup banyak. Jadi di sini mungkin Prof terima kasih sebelumnya untuk waktunya memberikan edukasi untuk kita semua ya, Prof. Dan di sini juga cukup banyak, mungkin ada pejuang dan para dokter yang hadir juga di pagi hari ini. Dan langsung saja mungkin nanti karena kebetulan saya sendiri banyak sekali nih Prof yang memberikan info bahwa tiba-tiba kanker paru stadium sudah lanjut tanpa ada gejala infonya. Nah mungkin nanti akan dijelaskan oleh lebih detail dari Prof Lasmi ya. Silahkan Prof. Ya, selamat pagi. Mohon izin share ya. Ya, silakan Prof. Oke, sudah tampak? Ya, sudah tampak slide-nya? Sudah tampak. Iya, jadi selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada komunitas Rujakan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi. Terima kasih teman-teman, tadi sudah disebutkan yang berkenan untuk gabung pada acara edukasi ini. Jadi topik yang akan saya bicarakan adalah mengenai kanker paru. Seperti tadi Cenat bilang bahwa sebagian besar datang pada stadium akhir, tetapi kanker paru itu bukan akhir ya, dengan kemajuan macam-macam pengobatan. Tetapi salah langkah di awal ini bisa mengakibatkan fatal. Baik, saya mulai. Ini adalah data statistik kanker secara keseluruhan yang dilaporkan oleh WHO di Indonesia. Kita lihat di sini jumlah kasus baru, kemudian jumlah kematian. Ini kalau dilihat ya angka kematiannya masih cukup tinggi. Kemudian ini adalah jumlah kasus dalam 5 tahun. Nah, secara insiden atau jumlah, kanker paru ini menempati nomor 2 setelah kanker payudara. Dan nomor 3-nya adalah kanker serviks atau leher rahim. Dan secara gender, laki-laki dikatakan memang lebih banyak 2 kali daripada wanita. Nah, data dari Indonesia, dari Jawa Timur, kemudian dari RSUD Dr. Sutomo sendiri menyatakan bahwa lebih dari 90% pasien yang datang ke kami ini sudah stadium lanjut, stadium 4. Dan itu tentunya akan berkorelasi dengan tingkat harapan hidup 5 tahun. Ya, kalau kita lihat di sini grafiknya, ketika pasien itu datang dalam kondisi stadium yang lebih dini, maka angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada ketika dia datang pada stadium yang lanjut seperti itu.
Nah, berikutnya adalah bagaimana kanker paru itu bisa bertumbuh. Semula diduga bahwa kanker paru itu tumbuh akibat adanya mutasi gen pada sel-sel yang normal. Jadi sel yang normal ini berubah menjadi ganas, tetapi ternyata bahwa faktor genetik itu tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan yang akan memicu perubahan genetik tadi. Apa saja faktor lingkungannya? Tentu saja yang pertama adalah merokok, kemudian menghirup udara yang kurang baik, kemudian umur, karena semakin tua umur, maka sel ini sudah tidak stabil lagi dan kadang-kadang terjadi mutasi, serta adanya penyakit paru yang lain. Jadi jelas di sini bahwa faktor genetik saja tidak cukup untuk menyebabkan mutasi, ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan ini tadi. Nah, apa saja faktor risikonya? Faktor risikonya terdiri dari faktor demografis. Kalau kita lihat di sini, faktor demografis tidak bisa dirubah ya. Kemudian faktor genetik juga given, tidak bisa dirubah. Lalu kemudian faktor perilaku, ini yang bisa dirubah. Antara lain yaitu perilaku merokok, baik itu perokok nikotin yang biasanya maupun vape, serta faktor lingkungan. Kita lihat di sini, lingkungan ini juga mempengaruhi, sebetulnya bisa diupayakan tetapi kadang-kadang memang sulit ya. Ada infeksi virus pada kanker-kanker tertentu, antara lain kanker serviks, itu disebabkan karena infeksi human papillomavirus. Oleh karena itu sekarang ada vaksinnya. Dan yang penting faktor lingkungan ini adalah passive smoking. Jadi kalau pasangan kita merokok ya diusahakan kalau merokok di luar, tidak merokok di rumah ya. Nah, tetapi ternyata pada 25% kanker paru itu terjadi pada bukan perokok ya. Biasanya pasiennya itu wanita usia muda, ada bakat genetika. Ini masuk di faktor individu. Tapi seperti tadi yang saya sebutkan, faktor individu saja tidak bisa, harus dipicu oleh faktor lingkungan yang seperti tadi saya sebutkan, sehingga sel yang tadinya normal berubah atau bermutasi menjadi sel kanker dan akhirnya menjadi kanker paru. Dan untungnya kanker paru yang disebabkan karena bukan perokok ini sebagian besar patologinya adalah adenokarsinoma dan berespon baik terhadap terapi target. Nanti saya terangkan mengenai terapi target sedikit ya. Jadi sekali lagi, walaupun Bapak Ibu tidak merokok, tidak pasif smoking, tetapi ada 25% pasien yang tidak ada hubungannya dengan rokok, hanya karena punya bakat individu ini tadi juga bisa menderita kanker paru ya. Nah, ini sedikit mengenai pertumbuhan kanker itu mengalami berbagai macam step ya. Jadi dimulai tadi yang saya katakan tadi, mutasi gen, kemudian sel yang tadinya tidak ganas menjadi ganas, tumbuhnya cepat, mendesak jaringan normal. Kemudian kalau sel yang kanker tadi bisa menembus batas jaringan, merusak tatanan dan bisa menyebar ke sekitarnya. Jadi ini adalah prosesnya dan ini juga memakan waktu yang tidak lama seperti itu yang nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini sebagai ilustrasi ketika seseorang merokok atau terinhalasi atau terhirup bahan-bahan atau asap-asap berbahaya, maka epitel yang normal ini terluka oleh barang-barang atau hirupan tadi sehingga terjadi lesi prakanker, kemudian tidak disadari terus akhirnya menjadi lesi kanker yang invasif. Dan ini memang pasien tidak sadar karena memang keluhannya tidak terlalu dominan ya. Nah, berikutnya masuk pada tanda dan gejala. Apa saja tanda dan gejala? Nomor 1 tentu saja batuk. Batuk itu sebetulnya respon protektif tubuh untuk mengeluarkan something bad ya, seperti itu. Jadi batuk lama ini juga warning
Kalau itu bukan alergi, kalau itu bukan infeksi ya kita harus mikir juga. Yang terpenting di sini adalah berat badan menurun tanpa sebab. Jadi kalau memang tidak on diet, moro-moro nafsu makan menurun, berat badan menurun, lah ini pasti harus query seperti itu ya. Kemudian apalagi ada batuk darah. Kalau batuk itu fisiologis, tapi kalau batuk darah selalu patologis, selalu tidak normal. Kemudian kalau kankernya menjadi besar, maka terjadi sesak nafas. Kemudian kalau mengenai saraf di daerah paru-paru bisa nyeri dada. Kemudian pasien-pasien yang sering infeksi berulang kita harus curiga jangan-jangan ada kankernya di situ. Dan ketika stadiumnya sudah lanjut, ini kankernya bisa naik ke atas mengenai bagian saluran nafas atas, bisa berbentuk suara serak atau parau, juga bisa menyebabkan anemia tanpa sebab yang jelas karena ada proses yang kronik tadi. Nah, dokter biasanya menegakkan diagnosis itu melalui tanda-tanda dan gejala yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan toraks foto atau langsung CT scan untuk mengetahui lebih detail stadiumnya. Dan juga melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengambil jaringan kanker tersebut ya. Itu hukumnya wajib. Jadi biopsi itu hukumnya wajib karena itu akan menentukan terapi macam-macam ya, bisa dengan bronkoskopi, bisa dengan biopsi jarum halus, bisa pemeriksaan dahak dan sebagainya. Intinya pengambilan jaringan sesuai dengan tempat kankernya tersebut. Kemudian dokter akan menilai penyebarannya, apakah cuman benjolan itu tadi atau menyebar ke kelenjar getah bening atau menyebar ke mana. Ini biasanya dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah masih lokal, apakah sudah menyebar. Kemudian untuk menilai sifat-sifat biologisnya, apakah ganas atau setengah ganas atau kurang ganas, juga untuk menilai kelainan genetik mutasinya tadi biasanya pemeriksaannya melalui patologi anatomi, dari jaringan tadi dicek patologi anatomi serta diperiksa laboratorium untuk melihat jalur-jalur yang digunakan sel kanker tersebut untuk bertumbuh, untuk menentukan terapi yang pas. Ya, ini adalah step by step dokter mulai menanyakan gejala-gejala sampai menegakkan diagnosis ya. Bapak Ibu sekalian, seperti kanker yang lain, kanker paru juga ada stadiumnya, mulai stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, A, B, C, D. Intinya semakin lambat kanker ditemukan, akan semakin sulit dan terapi atau jalan ikhtiar yang ditawarkan sudah semakin sempit seperti itu. Tetapi memang tiap stadium ini ada penata laksanaannya. Nah, ini kalau ada yang bertanya, sebetulnya mulai kapan kanker itu ada pada diri saya? Ini stadium 1A ya, stadium dini ya, 1A yang operable sampai menjadi stadium 3B, ini belum stadium 4 tapi 3B ini sudah mendekati inoperable. Ini membutuhkan waktu 1,38 tahun ya, hampir 1,5 tahun. Demikian juga ukuran dari 1A yang kurang dari 3 cm sampai dengan stadium 4 yang lebih dari 7 cm, bisa 10, 11 dan sebagainya, itu membutuhkan waktu 1,21 tahun. Jadi secara umum dibutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun kanker paru untuk berprogres. Jadi seandainya 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ditemukan, tentulah kesulitan pengobatan tidak seperti ketika datang pada stadium 4. Nah, ada 4 stadium yang datang ke kita, maka terapinya juga bermacam-macam. Ketika pasien ini datang pada stadium dini, maka yang paling ideal yaitu dioperasi dan bisa cure sembuh. Ketika sudah lewat diapakan? Terapinya adalah diberikan radioterapi atau dilihat apakah ada biomarker yang disandangnya. Kalau misalnya tidak ada driver mutation, tidak ada mutasi khusus, maka diberikan kemoterapi. Ketika ditemukan mutasi khusus pada pasien tersebut, maka diberikan targeted terapi.
kanker itu tumbuh dan besar itu dibantu oleh pembuluh darah, karena pembuluh darah ini tempat untuk memberikan makanan. Tanpa pembuluh darah, maka kanker itu tidak bisa besar. Oleh karena itu, ada yang namanya terapi atau obat anti-angiogenesis. Jadi, pembuluh darahnya dimatikan, sehingga dengan dimatikan pembuluh darahnya, maka kankernya juga akan shrinking, tambah lama tambah kecil, dan akhirnya mati. Jadi, ini termasuk juga modalitas terapi. Dan berikutnya, karena kanker itu pinter, mestinya tuh enggak ada kanker di dalam tubuh ini karena ada sistem imun yang menjaga ketika ada yang tidak baik ya. Dan itu diberikan imunoterapi yang kerjanya adalah untuk membangkitkan respon imun. Dan yang terakhir, tetap diberikan obat-obat simptomatik dan paliatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke dokter, maka modalitas terapi ini yang akan diberikan sangat tergantung dari kapan atau stage berapa pasien tersebut datang kepada kami. Saya akan membahas secara singkat satu persatu pembedahan. Ini jika stadiumnya 1 sampai 2, kita lihat masih kecil-kecil seperti ini, dan ketika ini maka ya diambil reseksi seperti ini. Dokter akan melakukan staging, apakah ini masih stadium 1 atau stadium 2, dan juga melakukan investigasi apakah pasien tersebut fit untuk operasi. Misalnya kalau ada komorbid, masih terkendali, umurnya tidak terlalu tua dan sebagainya. Nanti dokter yang memutuskan. Jadi ada 2 keputusan pasien tersebut bisa dioperasi. Yang pertama jelas stadiumnya masih stadium 1 dan 2, yang berikutnya adalah fit untuk dilakukan operasi. Ketika sudah lewat atau tidak fit untuk dilakukan operasi, ada yang namanya radioterapi. Pada beberapa kasus karena tidak bisa dioperasi, kankernya kecil, dilakukan radioterapi bisa hilang. Jadi radioterapi sebagai kuratif atau penyembuhan. Ada yang paliatif, ya tidak bisa menghilangkan tetapi lumayan ya. Kerjanya dengan cara menembakkan sinar berenergi tinggi yang akan membuat sel kanker tersebut kecil dan mengecil, shrinking ya. Dan ini juga dilakukan pada kondisi-kondisi darurat. Misalnya ada yang namanya vena cava superior syndrome. Jadi kankernya menyumbat pembuluh darah besar vena cava, sehingga sesek lah, itu mau tidak mau harus dilakukan terapi lokal dengan radioterapi. Juga radioterapi diindikasikan untuk pasien-pasien stadium 3 yang unresectable, yang tidak bisa direseksi, yang mau tidak mau juga diberikan sistemik terapi, kemo atau targeted dikombinasi dengan radioterapi. Nah, ini adalah gambar kemoterapi. Saya kira kemoterapi merupakan modalitas terapi sistemik, bukan hanya kanker paru, semua kanker ya biasanya diberikan secara infus 3 minggu 1 kali, berseri-seri dan sebagainya. Cara kerjanya adalah mengurangi beban kanker ya, beban kanker jadi membunuh sel-sel yang membelah dengan cepat. Tadi kan saya katakan sel yang bermutasi itu membelah dengan cepat. Nah, itu yang dibabat atau dibunuh oleh kemoterapi. Kadang-kadang memang menimbulkan efek samping yang lumayan, tetapi saya kira para dokter sudah dibekali dengan obat-obatan premedikasi untuk membuat supaya efek samping itu tidak banyak. Dan kemoterapi ini sudah segojangan kalau orang Jawa atau jamak lumrah, sudah semua onkolog memberikan, dan saya kira dengan berkembangnya mutu dan kualitas obat ini, efek samping juga tidak terlalu banyak seperti awal-awal. Nah, ini yang saya katakan tadi, terapi target berbeda dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi membabat sel-sel yang tumbuh dengan cepat, antara lain sel kanker, tapi kalau ini berinteraksi dengan molekul tertentu, jalur tertentu yang digunakan oleh sel kanker untuk tumbuh dan menyebar
menyebar. Jadi jalur itu yang dihambat, diinhibisi sehingga kankernya jadi stuck. Otomatis karena lebih spesifik targetnya, maka kerusakan-kerusakan ataupun efek samping yang terlihat tidak terlalu banyak, tidak sebanyak kemoterapi dan efek sampingnya jauh lebih ringan. Nah, yang lebih menyenangkan adalah beberapa bisa diberikan secara peroral. Jadi kanker paru, saya tidak pernah membayangkan zaman dulu kok ada orang kanker minum obat seperti pil KB, itu saya tidak pernah membayangkan. Dan itu terapi target bukan hanya untuk kanker paru, kanker yang lainnya pun juga obat-obatan peroral ya. Tapi memang kita masih dibatasi oleh adanya beberapa resistensi obat yang ditimbulkan oleh sel kanker. Dan yang terakhir adalah imunoterapi. Ini juga berbeda cara kerjanya dibandingkan dengan kemo tadi, dengan targeted. Ini bekerja untuk menguatkan sistem imun kembali untuk melawan sel kanker ya. Jadi imunoterapi ini bukan hanya untuk kanker paru tapi backbone semua kanker. Ya, kanker apapun karena kerjanya ini cukup unik, yaitu menguatkan kembali sistem imun yang loyo, yang mestinya dia kuat ya. Mayoritas diberikan secara infus, cuman sayang sampai saat ini masih BPJS masih belum menanggung. Efek sampingnya jauh lebih ringan daripada efek samping kemoterapi ya, mungkin 11-12 dengan efek samping targeted terapi ya. Mudah-mudahan obat ini sudah ada tetapi masih belum ditanggung oleh BPJS ya. Dan yang terpenting adalah paliatif ya. Di samping kita mengecilkan atau mengenyahkan kankernya, kita juga harus mengurangi rasa nyeri, kemudian memberikan obat nafsu makan dan sebagainya sehingga pasien tersebut quality of life-nya baik dan itu sesuai dengan kebutuhan pasien masing-masing. Kalau sesak ya diberi anti sesak dan sebagainya sesuai dengan simptom yang diderita oleh pasien. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana atau konsekuensi keterlambatan diagnosis ya, yang saya katakan tadi. Kalau kita menemukan kanker stadium dini, stadium 1 dan 2, maka pasti masih bisa dilakukan operasi. Kemungkinan sembuh itu besar, eradikasi dan angka harapan hidupnya 5 tahun juga lebih tinggi, tadi sudah disebutkan. Survival atau kesintasannya lebih panjang, tentu saja dengan kualitas hidup yang lebih baik dan biaya pengobatan tentu saja lebih murah. Nah, kalau datangnya sudah tingkat dewo ini tadi, tidak bisa dilakukan operasi, jelas tidak bisa dieradikasi, ya kita hanya bisa memaintain supaya dia tidak progres terlalu cepat, angka harapan hidup ya tidak terlalu panjang, kemudian kesintasan juga pendek, tentu saja dengan masalah yang bermacam-macam, ada sesak, ada nyeri dan sebagainya, dan tentu saja dengan biaya perawatan yang mahal ya. Jadi ketika stadium 1 100% dioperasi, bisa dioperasi stadium 2 mungkin juga masih bagus ya, di atas 98. Nah, kalau sudah mulai stadium 3 ini sudah mulai menurun berebet sampai dengan stadium 4 sudah tidak bisa dioperasi ya. Ketika tidak bisa dioperasi maka kemungkinan eradikasi maka ya tidak bisa ya, seperti itu. Jadi kesembuhan itu rasanya tidak mungkin ya. Nah, ini cerita ketika angka harapan hidup ketika stage 1 dibandingkan dengan stage 4, panjenengan bisa dilihat di sini ya, jadi sangat jelek istilahnya. Kalau ini masih baik sekali, kalau ini ya sangat jelek ya. Ini tadi mengenai ini tadi ya, survival atau kesintasan, biasanya kita menilai survival itu per 5 tahun. Kalau kita lihat kalau stadium dini angkanya masih di atas 50%, kalau ini hanya 4% ya. Kualitas hidup bagaimana? Jadi beberapa simptom yang sering ya, mulai batuk, sesak, nyeri, batuk darah, kelelahan, ini tadi ketika ditemukan pada stadium dini maka ini tidak terlalu banyak seperti kalau ditemukan pada stadium lanjut ya. Biaya bagaimana? Ini ada analisis biaya. Ketika hanya dilakukan pembedahan maka uang yang dikeluarkan cuma segini. Ketika di radioterapi segini. Ketika di kemoterapi segini. Ketika dilakukan combine kemo dan radio segini. Jadi kalau kita lihat jelas berbeda biaya pengeluaran atau perawatannya jauh lebih rendah ketika stadiumnya stadium early ya. Nah, ini
biaya pengobatan ya. Jadi rasanya kalau kita lihat semua kanker ya, bukan hanya lung cancer, ketika stadium lanjut maka biayanya semua lebih tinggi dibandingkan ketika stadium 2. Ini stadium 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Semua. Dan kalau kita lihat lung cancer ini yang paling tinggi. Ya, kita lihat lalu lah. Sekarang kita tutup yang sini. Jadi kita fokus pada lung cancer. Jelas kalau stadium 4 segini, kalau stadium 1 lebih pendek, tetapi jelas di antara cancer ini lung cancer ini yang bondone cukup banyak ya. Nah, berikutnya mengapa kanker paru terlambat didiagnosis? Gejala awal tidak khas, orang-orang abai, dikira sakit batuk pilek biasa. Yang terpenting adalah deteksi dini masih rendah. Screening ini sebetulnya sudah ada, sudah dilansir oleh Kemenkes 2023 tapi belum optimal ya. Screeningnya apa saja? Yaitu usia 45 sampai 71 tahun, perokok aktif maupun pasif ataupun berhenti merokok, itu adalah screeningnya ya, seperti itu. Dan kita belum jalan kalau kanker serviks sudah ada pap smear, kanker payudara ada sadari, kemudian kalau kanker kolon itu kolonoskopi juga masih belum jadi ya, makanya kita juga banyak ini kanker kolon lah, kanker paru ini juga belum ya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara untuk mendeteksi kanker paru lebih dini. Nah, ini fototoraks. Fototoraks itu bisa, tetapi mendeteksi ketika nodulnya sudah cukup besar. Kalau kecil-kecil itu tidak bisa. CT scan yang bisa. PET scan yang lebih bisa. Jadi seperti CT scan, PET scan ini memang digunakan untuk screening ya, bukan PET scan, tapi yang bukan lagi fototoraks. Kalau fototoraks ini deteksi dini, bukan screening. Sudah ada gejala, dideteksi dini dengan fototoraks. Tapi kalau screening fototoraks, tidak ketok, belum ada gejala. Seperti itu. Jadi kapan dilakukan penapisan atau screening? Yaitu tadi ketika ada faktor risiko, pada kelompok mana, pada kelompok usia, pada kelompok smoker atau pasif smoker, dan pada kelompok yang punya riwayat kanker di keluarga. Nah, slide ini cuma menceritakan bagaimana cara untuk mengambil jaringan sehingga kankernya itu diketahui morfologinya, sehingga diketahui obatnya. Ya, ini dengan cara sitologi, ini dengan cara bronkoskopi. Kalau kankernya letaknya di sentral, kalau di pinggir bisa dengan biopsi core dan sebagainya. Kalau itu ada cairan pleuranya diambil untuk diinvestigasi. Ini adalah cara-cara bagaimana kita untuk mendapatkan sel kanker dengan jelas untuk menentukan terapinya. Bapak Ibu sekalian, karena program penapisan kanker ini belum berhasil dengan baik, maka ya hanya sedikit kita nemu stadium 1 dan 2. Negara yang lain, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, itu angka early stage stadium 1, stadium 2 60%. Dia itu malah yang stage selanjut kecil, kebalikan. Tetapi kalau kita stadium 4-nya 90%, karena apa? Karena screeningnya belum berjalan ya. Jadi penapisan screening ini dengan CT scan atau LDCT. LDCT ini sama dengan CT scan tapi tidak pakai kontras. Dan ini sudah sudah di SK-kan oleh Kemenkes dan sebetulnya sudah ada alurnya, cuman masih belum jalan, tidak tahu karena takut atau apa dan sebagainya. Padahal kalau dari cerita tadi, kalau menemukan lebih dini itu lebih menguntungkan ya. Nah, algoritma screeningnya juga sudah ada dan sudah di-share-kan baik itu ke PPK tingkat 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah sasaran screeningnya, 45 sampai 71 tahun, riwayat rokok, riwayat kanker keluarga, disertai dengan gejala respirasi. Ada scoring faktor risiko ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan diklasifikasikan ringan, sedang, berat berdasarkan scoringnya. Nah, nanti setelah itu ini adalah tata laksananya. Nah, ini pertanyaannya, nggak usah dihafalkan ya. Nah, ini ada yang ringan, sedang, berat, ini sudah ada kemudahan. Jadi ada langsung di tab seperti ini, maka akan keluar pertanyaan-pertanyaan ini, panjenengan tinggal tik jawab, nanti langsung keluar scoring sini dan scoring sini,
dokternya juga akan mengikuti panduan ini. Jadi sebetulnya sudah mudah semuanya tapi kok belum jalan. Nah ini alur dan pelaksanaan screening, ini Menkes loh ya yang bilang ya 2023, 3 tahun yang lalu ini sudah ada. Ini adalah FKTP puskesmas, kalau menemukan ini kemudian ke dokter puskesmas setempat, dokter puskesmas akan mengikuti yang tadi ringan sedang berat, selanjutnya dirujuk ke yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya sudah ada ya. Ini juga proses rujukannya juga sudah ada, ya mungkin banyak yang tidak tahu atau ya masih banyak yang takut dan sebagainya ya. Jadi sebagai kesimpulan, sebagian besar kanker paru yang datang di Indonesia ini dalam keadaan terlambat ditemukan, terlambat mengambil keputusan berobat, sudah dikasih tahu masih muter cari pengobatan alternatif, akibatnya terlambat diobati, dan keterlambatan diagnosis dan pengobatan akan membawa konsekuensi yang sangat merugikan. Pilihan terapi terbatas, semakin tinggi stadiumnya maka pilihan terapinya sudah semakin terbatas, nggak bisa dioperasi lagi, sehingga kanker tidak sepenuhnya bisa dieradikasi. Tentu saja survival atau kesintasan lebih pendek, dan tadi sudah di-share-kan biayanya lebih panjang. Maka dengan data-data yang tadi saya sebutkan, lebih baik bila bisa dicegah ya, jangan merokok, jangan menginhalasi zat-zat yang berbahaya, hidup sehat. Bila tidak bisa dicegah nggak apa-apa, tetapi harus ditemukan atau sehingga kita dapat menerapi secara dini. Upaya pencegahan kanker paru, saya kira saya cepat saja, hindari rokok, apapun, kemudian pola hidup sehat, ini yang saya kira untuk semua penyakit, dan yang paling penting pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk deteksi dini, terutama bagi yang berisiko. Apa tadi yang berisiko? Yaitu tadi umur, kemudian rokok, dan given dari riwayat cancer keluarga. Jadi yang terakhir, ini benar-benar terakhir, lung cancer itu sebetulnya adalah sebuah penyakit biasa, bukan sebuah berita kematian, karena sekarang survivalnya sudah lumayan dengan pengobatan yang bermacam-macam tadi saya sebutkan. Kemudian selalu ada harapan, is always hope ya. Jadi harapan yang pertama untuk salah diagnosis, ternyata mau TB paru, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau misalnya sudah confirm cancer, harapan untuk kesembuhan kalau itu bisa dideteksi awal sehingga stadium 1 dan 2 bisa dioperasi. Kalaupun sudah lewat, tetap ada harapan untuk terapi-terapi paliatif, apakah radioterapi, kemoterapi, targeted terapi atau imunoterapi, dan yang paling penting adalah harapan untuk meninggal in dignity atau meninggal dalam keadaan bermartabat. Simptom-simptomnya kita bisa bantu kendalikan sehingga lebih nyaman ketika menghadap. Saya kira itu, Jenat. Terima kasih. Barangkali ada 1-2 pertanyaan. Oh banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Prof. Iya, oke. Jadi mungkin ada beberapa yang nancep langsung nih, Dok, di otak saya. Jadi saya tidak mendengar ya. Oke, halo. Ya, sudah mendengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ya, Prof, untuk edukasinya. Pastinya bukan 1-2 pertanyaan, Prof. Saya saja lebih dari 2, Prof, pertanyaannya. Iya, enggak apa-apa. Oke, sebelum nanti masuk ke pertanyaan, mungkin bisa mulai di drop pertanyaan dari para penyintas kanker, mungkin ada di sini yang mau bertanya, dan teman kerabat yang lainnya silakan. Nah, tapi sebelum itu izin saya tanya ya, Dok ya. Ini mewakili beberapa juga pejuang kanker, ada kerabatnya yang kemarin juga meninggal karena juga kanker paru, karena terdeteksi dengan terlambat. Jadi ini yang saya tanyakan, Dok. Apakah selalu ada batuk di setiap kemungkinan mengarah ke kanker paru itu? Karena yang dari pengalaman kemarin ada beberapa pejuang kanker yang untungnya dia terdeteksi di stadium awal, stadium 1. Tapi dia tidak batuk sama sekali. Dan itu pun ketahuannya juga tidak sengaja. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana betul-betul bisa mendeteksi dini agar betul-betul ada di stadium 1. Secara lingkungan dia tidak merokok,
juga suami juga tidak merokok. Jadi tidak ada di tanda screening yang harus dilakukan tadi karena usianya juga belum 45 juga. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Silakan ya dok. Prof. Ya, langsung ya. Iya. Jadi memang kalau screening itu tidak ada gejala karena tumornya itu kecil, kankernya itu kecil. Nah, kalau sudah ada gejala itu biasanya sudah lewat, apalagi sudah ada sesak, sudah batuk darah dan sebagainya seperti itu. Makanya screening itu berdasarkan beberapa risk factor tadi, umur, kemudian riwayat paparan, kemudian riwayat keluarga, seperti itu. Jadi memang tidak ada gejala. Dan screening itu tidak menggunakan toraks foto, karena kalau toraks foto itu tidak kelihatan di toraks fotonya, harus dengan LDCT, seperti itu. Jadi ada 3 hal, salah satu dari 3 itu tadi. Umurnya berapa yang temanmu tadi? 37 ya, 37 Prof. Ada riwayat kanker keluarga enggak? Riwayat kanker ada. Nah, Ya, itu mungkin itu dia. ya. Pengalaman saya, riwayat kanker keluarga itu lebih dahsyat daripada rokok. Jadi Berarti untuk mungkin teman-teman yang ada riwayat kanker keluarga, tidak harus kalau kanker paru riwayatnya tidak, tapi riwayat kanker artinya bahwa secara genetik selnya itu fragil, mudah sekali mutasi. Nah, sekarang yang mutasi tergantung selnya di mana. Kalau selnya di kolon ya CA kolon, kalau di nasofaring ya nasofaring, seperti itulah. Ini kebetulan aja di paru. Jadi kayaknya sudah terjawab ya, untuk seperti mendeteksi itu ya. Jadi lebih termasuk. Iya, berarti maaf Prof. LDCT. Oh, berarti setahun sekali atau? Betul. Ya, jadi LDCT itu nanti ada bacaannya. Ada yang namanya lung red score 1, 2, 3, 4. Itu nanti teman-teman radiologi sudah tahu. Kalau tidak ditemukan ya sudah aman. Tapi kalau lung red score-nya 1 itu 1 tahun sekali. Kita monitor. Kalau lung red score-nya 4 atau 5, lah itu kita sudah menemukan. Maka kita tidak lanjuti dengan CT scan dan itu nanti kita reseksi seperti itu. Ya, jadi kita memonitor, apalagi untuk teman-teman yang dapat warisan riwayat kanker keluarga. Nah, itu di samping harus hidup sehat, menghindari faktor lingkungan yang memicu tadi, juga yaitu tadi screening dengan LDCT seperti itu. Baik dok, Prof. Untuk pertanyaan kedua nih Prof. Gejala kalau misalkan sudah tertera kanker itu penampakan gambar saat CT scan itu apakah sudah terlihat jelas perbedaannya ya Prof? Ya, CT scan jelas perbedaannya. Jadi kalau itu sudah bergejala, gejala-gejala lung cancer, tuberkulosis, ya mirip-mirip semuanya seperti itu. Oleh karena itu ketika itu TB tapi di-TB-kan tapi diobati TB tapi tidak berespon dengan baik, jangan lupa ya, karena toraks foto itu kasar, tidak bisa mendefine dengan perfect. Tetapi dengan CT scan akan kelihatan itu nodul atau itu suatu proses infeksi. Dan CT scan itu juga untuk menentukan staging atau stadiumnya seperti itu sehingga jelas benar. Tapi pengalaman ketika pasien tersebut sudah bergejala itu umumnya sudah lewat fase dininya. Oke, Prof. Baik. Oke, ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman boleh drop pertanyaannya. Pertanyaan paling pertama ini adalah Profesor Dr. Lasmi praktek di mana? Wah, itu nanti Japri sama Cenat aja ya. Iya. Ya mungkin nanti ini atas nama Pak Pratama ya, Ibu atau Bapak Pratama nanti boleh kontak saya juga boleh ya untuk menanyakan prakteknya di mana. Lalu pertanyaan yang lainnya, adakah lagi
di sini. Padahal sampai tadi itu saya mau acara aja masih aja ada yang minta link Zoom-nya. Ya, nih saya mau screening. Baik, ini dari Pak Albert Derian. Saya mau screening untuk kedua anak saya semua jenis kanker. Lalu pertanyaannya Pak, maksudnya mau menggunakan apakah gitu kah atau seperti apa? Jadi mungkin CT scan all body bukan ya Prof? Iya, jadi mungkin maksudnya yang bertanya ini adalah screening melalui darah, kemungkinan beberapa jenis kanker seperti yang ditawarkan ya. Jadi memang melalui darah itu bisa dilihat potensi-potensi kanker-kanker tertentu. Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk kanker paru, walaupun sudah dilakukan screening dengan darah, tetapi yang lebih pas lagi adalah dikonfirmasi dengan LDCT seperti Oke. itu. Dan saya kira kalau namanya screening itu ya screening itu kasar ya seperti itu. Selanjutnya expertnya akan melakukan in-depth terhadap apakah benar itu seperti itu. Jadi katakanlah saya ketika spot ceritanya screening dari darah yang menggunakan ELISA spot yang menyatakan probabilitas untuk kanker tinggi positif misalnya, saya harus lari ke LDCT karena itu yang lebih akurat seperti ya. itu. Oke. Dan memang kalau screening darah itu kan tidak ribet ya, gampang cuma diambil darahnya seperti itu. Kalau LDCT kan harus seperti CT scan. Tapi sebetulnya tidak ribet karena tidak pakai kontras. Jadi ya persis sama seperti toraks foto, cuman bedanya masuk Tidur. yang itu loh, tabung masuk itu mesin, loh. ya, masuk tabung itu. Ya. Oke. Oke, baik. Ya, itu cukup ya Pak Alben Derian. Untuk yang tadi maaf Prof, ini untuk yang Bapak Pratama itu ada diagnosanya mungkin lebih personal nantinya ya. Silakan monggo mungkin Prof ada mau menambahkan. Untuk diagnosanya itu IGFR E746 A750 del 5,62%. TP53 A138 PFS 7 2,74%. Iya, jadi itu adalah pemeriksaan NGS. Pemeriksaan NGS itu dari darah, bisa juga dari jaringan yang meneliti jalur-jalur yang diaktifkan oleh sel kanker tersebut. Saya setuju itu personal, Cenat. Iya. Jadi secara umum kalau itu common mutation, misalnya delesi ekson 19 sama 21, itu obatnya mudah ya, ada yang di BPJS, ada yang generasi ketiga belum di BPJS, tetapi memang ada orang-orang tertentu yang jenis kankernya itu agak sulit, namanya uncommon mutation. Nah, uncommon mutation itu memang ada beberapa obat yang belum ada di Indonesia. Seperti itu. Tapi itu nanti secara personal saja. Intinya sudah betul memeriksakan dengan NGS untuk melihat gambaran sel kanker itu secara keseluruhan. Dan pasien-pasien dengan stadium 4 itu sudah heterogen ya. Kansernya itu sudah heterogen, jadi jalur-jalurnya itu banyak, dan itu yang membuat kadang-kadang agak riweh ya. Banyak obat yang harus diberikan atau obatnya tidak ada dan sebagainya, sehingga pada kesempatan ini saya lebih ke arah edukasi untuk jangan sampai telat screening atau deteksi dini. Kalau deteksi dini itu sudah ada gejala respirasi, terus kemudian ada paparan-paparan, segeralah untuk diinvestigasi. Nah, kalau screening itu yang risk factor tadi. Demikian, Cenat. Oke, baik. Ini untuk nomornya mungkin nanti Pak Pratama mungkin bisa mau menanyakan untuk prakteknya Prof Laksmi mungkin ya. Saya enter di sini aja. Ya. Oke.
Nih ya Pak, oke semoga bermanfaat. Lalu untuk ini izin bertanya kebetulan untuk, Ibu Lionka Susmawati, vitamin yang terbaik untuk paru-paru. Nah mungkin ini untuk lebih ke pencegahannya kali ya Prof mungkin. Apakah Iya, vitamin D mungkin Prof atau seperti iya. apa? Silakan. Vitamin yang paling baik itu vitamin hati yang senang adalah obat yang paling mujarab ya. Jadi itu Betul. vitamin yang saya yakini untuk semuanya. Kemudian ya spiritualitas yang tinggi karena menurut saya sel itu menjadi tenang ketika itu tadi aura-aura positif tadi ditimbulkan. Tetapi untuk vitamin-vitamin saya kira bisa semuanya karena vitamin itu baik, tidak ada yang khusus seperti itu ya. Mhm. Antioksidan bermacam-macam yang mengandung itu tadi semua mengklaim baik. Saya tidak anu ya, tidak apa namanya, tidak condong pada salah satu seperti itu ya baik semua. Yang lebih saya tekankan adalah hindari paparan itu tadi, paparan rokok pasti, kemudian noxious agent dan screening itu tadi yang paling penting. Iya. Serta hati yang gembira adalah obat yang mujarab, itu Oke seperti itu. siap. Nah Itu itu yang saja. Kalau yang mau yang lain-lain oke lah, semuanya tidak oke. ada masalah. Ya. Oke, baik, Prof. Ya, cukup ya Ibu Sadi Susmawati. Oke, baik. Berikutnya ini banyak Bu Prof tiba-tiba. Ya, berikutnya nih. Untuk Pak Alban nanti boleh via ini ya, untuk langkah-langkahnya screening darahnya mungkin nanti bisa lewat personal ya, Pak Ya. Alban. Apa namanya konsultasinya ya. Prof, kalau untuk berikutnya ada Ibu Firda, Prof kalau punya tumor dan autoimun lalu menyusui anak, apakah akan menularkan ke anak? Iya, autoimun menyusui ke anak lalu anaknya tertular. Kalau menurut saya kalau yang nular-nular itu infeksi ya, tetapi bakat genetik itu memang diturunkan. Jadi misalnya ibunya hipersensitif atau asma ya itu diturunkan. Terus habis itu cancer itu berarti selnya tidak stabil, mutasi itu juga diturunkan. Autoimun juga diturunkan. Jadi gennya yang diturunkan, bukan melalui air susunya seperti itu ya. Berarti Gennya ya tentu aman ya, saja air susu ya Prof? seperti itu. Tetapi bayangan saya lebih mengarah ke memang genetik ya, genetik yang Oke. diturunkan. Ya, kita memang tidak bisa menghindari warisan, ada warisan harta, ada warisan genetik, tapi yang penting kita sadar betul warisan genetik dan kita yaitu tadi screening itu tadi atau deteksi dini. Yang paling penting itu ya. Dan Gusti Allah itu adil ketika kita diberikan eh, yang tidak baik pasti nanti ada positifnya. Kita tidak pernah tahu tapi saya yakin itu. Ya, setuju. Setuju, Prof. Jadi mungkin meskipun saat hamil mungkin belum cancer, Prof. Setelah melahirkan 2-3 tahun baru kena cancer, apakah itu juga termasuk anaknya ada genetik? Maksudnya yang kena cancer yang siapa? Kena cancer ini misalkan ibunya saat hamil dia belum cancer. Terus setelah melahirkan sekitar 2-3 tahun ibunya baru cancer. Nah ini apakah anaknya termasuk juga ada genetik, Prof? Ya pasti kan itu kan anu ya. Jadi Oh, ayah itu gen XY, kemudian ibu gennya tetap ya. XX. Ketika berpadu itu pasti ada salah satu seperti itu. Jadi Hmm, eh, gen itu kan sifat yang dibawa ya seperti itu. oke. Bahwa kebetulan saja setelah melahirkan baru manifest, mungkin sebelumnya Oh, juga sudah ada, cuman baru ketahuan seperti itu. oke, Ya. baik. Siap, siap, Prof. Terus lanjut, Prof. Masih ada waktunya ya, Prof ya? Ya Saya nggak tanya apa-apa. dulu. Ya. Oke, baik. Saya penderita CA paru stadium LV. LV itu stadium akhir ya, level akhir. Merasa sangat lemas. Apa ada suplemen penunjang untuk menambah tenaga dari Ya, Bu Ratna? jadi lemasnya itu bisa macam-macam Ibu atau Bapak. Jadi yang sering kali
adalah gangguan elektrolit natrium kalium. Jadi monggo dicek natrium kalium, barang sederhana yang ketika itu kurang harus dipenuhi ya, seperti itu ya. Kalau natrium kapsul garam, kalau kalium bisa obat-obatan kaliumnya. Tetapi secara keseluruhan ya bisa diberikan obat-obatan seperti Imbus, Force, Extra Strong, Energizer, Astin Force, seperti itu ya bisa saja seperti itu. Cancer-cancer yang tidak terkendali itu seringkali menimbulkan seperti itu, tetapi kalau yang terkendali biasanya gejala-gejala itu minimal. Nah, dokter akan mengakses kenapa kok lemes itu tadi dengan memeriksakan laboratorium, albuminnya, HB-nya, dan sebagainya. Kalau semuanya oke, ya itu tadi ditambah dengan suplemen-suplemen mikronutrien tersebut. Vitamin apapun boleh ya, ada yang dari Jepang apa dan sebagainya. Saya tidak pernah menolak seperti itu. Monggo silakan. Pasti semuanya baik-baik. Dan yang penting adalah keyakinan bahwa itu membawa kebaikan. Oke. Terus hatinya harus senang. Wes itu aja yang penting. Nggak usah terlalu mudik. Ya dilakoni aja. Karena pengalaman saya ketika well accepted itu semua gejala-gejala akan lebih menurun sebelum dikasih obat, apalagi kalau ditambah dikasih obat. Jadi yang penting itu. Oke, ya itu ya Ibu Ratna Endah. Semoga lancar buat semuanya. Lalu untuk selamat pagi Dok dari Pak Mario. Saya ada pertanyaan, kalau seorang pria usia 56 tahun sudah mengalami penyebaran kanker dari awalnya di rektum 3B, sudah pernah dioperasi November 2017, lalu sekarang sudah sampai di paru-paru sebelah kanan. Sering batuk hingga berdarah, sesak napas, berat badan turun drastis. Bagaimana tingkat harapan kesembuhan untuk pasien seperti ini dan perawatannya bagaimana? Ya. Ada catatan kesimpulan. Ada lagi Ya. Prof. Ada catatan Jadi kesimpulan. keganasan di paru itu ada dua, ada yang memang kanker paru, ada yang kanker di luar paru tapi bermetastasis di paru. Jadi yang Bapak tadi sebutkan CA rektum, kemudian dalam perjalanannya sudah diterapi atau mulai awal sudah metastasis di paru, terapinya mengikuti yang CA rektumnya, bukan mengikuti terapi CA paru. Jadi mengikuti induknya, mengikuti kanker induknya. Sedangkan di parunya sendiri ya simptomatis. Jadi misalnya metastasisnya berupa cairan, kita bisa mengurangi cairan tersebut. Ketika metastasisnya itu berupa ceplok-ceplok atau di parunya sehingga mengakibatkan sesak, yaitu yang agak angel ya, biasanya kita menggunakan oksigen seperti itu. Tapi yang jelas bahwa terapinya mengikuti kanker primernya. Kemudian yang di paru ya kita akan membantu semaksimal mungkin simptom-simptom yang ada ya. Tapi tentu saja tidak maksimal ya, kalau memang sudah metastasis semua ke paru-parunya memang juga agak sulit, harus tergantung oksigen. Sabar ya Pak ya. Jadi ada yang bilang katanya penyakit itu bisa menghilangkan dosa. Jadi memang harus sabar seperti itu dan ya semangat seperti itu, karena dengan sabar dan semangat itu situasi akan lebih baik. Ya, makasih. Iya, oke, baik. Tadi juga ada catatan kesimpulannya, Prof, dari CT scan-nya beliau. Ada infonya, ada lesi solid di paru kanan, multiple nodul di paru kanan kiri, multiple nodul di pleura kanan, multiple limfadenopati dan nodul di segmen IVA lobus kiri hepar dapat merupakan proses metastasis. Limfadenopati di peribronsial kanan yang menyempitkan bronchus medius menyebabkan atelektasis lobus medium. Terus ada juga kolelitiasis sama kista ginjal kanan. Mungkin ada tambahan Kak Prof atau cukup sampai yang tadi? Ya, jadi ya memang cukup parah ya Pak ya, karena kita tidak bisa mengganti paru-parunya. Kalau di Jalan Selamat ada
paru-paru apa namanya second itu ya bisa diganti, tapi kalau enggak ya kita tidak bisa mengganti. Ya terus terang mungkin oksigen itu diberikan karena tidak mampu untuk apa namanya menghasilkan oksigen seperti itu. Kemudian anti batuk ya diberikan seperti itu dan kita menjaga supaya tidak terjadi infeksi. Demikian, Pak. Kemudian mungkin konsultasi ke apa namanya CA kolonyak, onkologi yang di digestif sana, apakah ada modalitas yang lain yang diberikan untuk menghambat proses ini? Karena yang di paru akan di-solve sesuai dengan apa namanya kanker primernya. Demikian, Pak. Oke, thank you, Prof. Ya cukup ya, Pak Mario ya. Kita doakan yang terbaik pastinya, Pak. Ya. Semangat. Kalau ini pertanyaan yang berikutnya ada dari Ibu Mary. Halo, ini saya kenal beliaunya juga, Prof. Ini untuk suaminya. Kalau mutasi keras, apakah ada obatnya di Indonesia, Prof? Iya, jadi KRAS mutation itu masih belum ada dan cenderung prognosisnya agak buruk ya seperti itu. Obat-obat yang lengkap itu memang Indonesia belum lengkap, Singapura yang lebih lengkap ya. Jadi kalau mengatasi KRAS gitu ya yang ada adalah hanya kemoterapi dan imunoterapi, sementara itu yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kalau untuk di Singapura memang ada pilihan choice untuk pengobatan selain itu ya, Prof ya berarti ya? Iya, bisa ya. Jadi kalau terdeteksi jalur mutasi yang banyak macam itu, kita tinggal memberikan inhibitornya. Jadi obat-obatan tuh banyak. Jadi inhibitor untuk EGFR di sini lengkap, inhibitor untuk ALK di sini lengkap, inhibitor untuk ROS1 di sini lengkap. Tapi ada beberapa inhibitor yang prevalensinya kecil-kecil. Nah, karena prevalensinya kecil-kecil itu kan tidak semua tersedia dan ya menjadi lebih eksklusif, harganya mahal. Tapi kalau jalur-jalur yang umum itu ya sudah ada dan beberapa juga ditanggung BPJS yang generasi lama. Demikian. Oke, baik. Thank you, Prof. Itu cukup ya, Ibu Mary Salim, dan sehat selalu buat suaminya ya, Bu ya. Terus ini dua lagi ya, Prof, pertanyaannya ya, Prof. Ya, monggo. Oke. Ini dari Ibu Fani Jakarta. Saya mau menanyakan untuk suami saya. Umur 52 tahun, tidak merokok, didiagnosa kanker paru stadium 3. Udah ada persebaran, sudah kemo plus imunoterapi 4 kali dan CT scan. Terakhir setelah kemo ketiga hasilnya ada perbaikan. Tetapi setelah kemo keempat ini muncul ruam di punggung tangan, bekas infus kemo 1 dan di lengan bekas kemo keempat. Ruamnya jika ditekan sakit dan jika dipegang berasa keras di dalamnya. Apakah itu efek dari kemo atau bagaimana? Pertanyaannya. Lalu untuk pasien berat badan saat ini turun 1 kilo dari berat badan waktu mau kemo keempat dan HB masih belum normal, dan waktu mau kemo keempat leukositnya yang sebelumnya normal jadi turun, dan baru pagi ini pasien mulai flu. Bisa tolong diberikan inputan dan apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, jadi kalau melihat ceritanya ini tadi ada efek samping ya, ada efek samping terkait mungkin pemberian kemonya. Tadi ada yang ruam dan sebagainya. Kemudian efek samping untuk ke darah ya, biasanya memang kemo itu mengganggu darah ya, jadi mengganggu HB, mengganggu leuko, mengganggu trombo, karena sel-sel darah itu sel yang aktif bertumbuh dengan cepat, sehingga kemoterapi kadang-kadang juga ikut mengenai itu tadi, karena dianggap sel-sel yang tumbuh dengan cepat itu kanker, termasuk itu. Dan biasanya dokter akan menilai atau mengecek darah lengkap dulu sebelum kemo. Ketika kurang ya diperbaiki dulu, ketika HB-nya kurang ditransfusi, ketika leukonya kurang ya diberikan obat leukokin, seperti itu. Sehingga untuk kemo berikutnya memang harus diyakinkan bahwa semua baseline itu oke semua. Mungkin itu, Pak.
Jadi kembali saja ke dokternya, ada beberapa efek samping yang mungkin mengenai panjenengan Iya. terkait apakah itu efek samping imunoterapi yang pas itu atau efek samping proses pemberian kemo. Kemonya. Karena proses pemberian kemo kalau misalnya tidak benar itu juga terjadi ekstravasasi seperti itu. Iya. Saran saya ya kembali lagi, maka dokternya akan bertanggung jawab dan akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, thank you Prof. Baik, itu Ibu Fani, sehat selalu untuk suami dan Ibu juga ya, lancar buat semuanya. Lalu ini dari Dr. Hengki, healing happy healthy, yes dok. Iya, Terus itu berikutnya termasuk grup pertanyaan. saya, Cenat. Oh, Jadi karena saya itu percaya bahwa healing happy healthy itu lebih dari vitamin dan daripada minum obat, maka ya saya juga melakukan hal itu. Sama seperti panjenengan semua yang mengkonsumsi macam-macam dari Jepang atau dari apa yang saya sering di-share itu. oh Terima iya, kasih, oke Jen. oke. Jadi healing happy healthy, yes. Ya memang ya, Prof. Terkadang kita healing tuh langsung hormonnya itu gak bisa dibeli dengan apapun. Langsung tiba-tiba Betul. happy aja gitu ya. Oke, jadi pengen healing, Prof. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir nih, Prof. Dari ini tidak ada namanya, dari Samsung SM, setelah operasi nodul paru ukuran 0,9 cm stadium awal, apakah ada pantangan makanan supaya nggak tumbuh lagi kankernya, dok? Prof, terima Iya. kasih. Ya, jadi saya itu seringkali ditanya pantangan makanan, ya, Nah, mulai itulah, dari Prof. kanker yang stadium dini sampai stadium lanjut. Pada prinsipnya untuk kanker paru itu pantangannya cuman inhalasi barang-barang berbahaya, dalam hal ini rokok atau kemudian dekat-dekat orang merokok. Sedangkan kalau makanan tuh nggak ada pantangannya ya. Jadi ya makan saja yang membuat senang ya. Tentu saja tidak berlebih-lebihan. Kalau misalnya makan yang enak-enak ya nanti akhirnya kolesterolnya tinggi, akhirnya ya kena jantung, hiperkolesterolemi dan sebagainya. Jadi ya semua yang bagus, tentu saja protein tinggi, karbo rendah itu kan secara umum, Cina. Iya. Jadi secara umum itu saja, tidak ada khusus seperti nggak ada itu. khusus pantangan, Ya, tidak ada. Makan nggak semuanya ada, yang ya. dimau asalkan tidak berlebihan, tidak apa-apa gitu ya. Betul. Yang Dan membuat kalau senang. pengen saya itu dibumikan saja, karena hati yang senang adalah obat yang mujarab, tapi jangan Tapi memang betul sih, berlebih-lebihan. Prof. Seperti Kalau itu memang mau ya. makan sehat, hati senang ya pasti lebih bagus lagi ya, Prof. Nah, itu aja pasti. Oke. Ya, tinggi protein, tinggi serat, rendah karbo itu yang Ya, itu secara umum, secara umum ya, saya ikut untuk semua aja. kanker pastinya. Karena juga Cenat menerapkan itu ya. Jadi mungkin ada juga yang fiber maxing kemarin juga ada. Nah, itu juga bisa diterapkan. Jadi sekian dulu ya untuk pertanyaannya, sudah terjawab semuanya nih, Prof. Terima kasih Ya, banyak. makasih. Mungkin untuk ada tambahan terakhir kah, Prof? Untuk pesan Ya. buat kita-kita ini yang Ya, masih jadi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu bergabung pada sesi ini. Saya cuma berharap bahwa dengan adanya edukasi ini yang datang kepada saya bukan stadium yang akhir tapi stadium 1 dan 2 seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan siapa saja yang memenuhi kriteria untuk screening seperti itu, karena tadi juga sudah diterangkan ketika itu ketemu 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu pasti ceritanya berbeda. Dan untuk teman-teman yang kebetulan sudah stadium 4 ya tetap semangat. Sakit itu katanya mengurangi dosa, jadi ya sabar seperti itu, diikuti saja karena dengan diikuti itu akan lebih ringan ya. Ya, seperti itu aja, Rinat. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi. Sama-sama. Justru saya dan kita semua yang terima kasih, Prof, buat waktunya. Oke, terima kasih Prof. Dr. Lasmi Wulandari untuk edukasi hari ini. Jangan bosan-bosan kalau nanti diundang lagi ya, Prof. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya, Oke, ya. baik. Terima kasih untuk semua yang hadir. Banyak sekali rekan-rekan dari mungkin Prof. Dr. Lasmi sendiri, ada berbagai macam juga kerabat yang hadir di sini, penyintas kanker yang harus
melewati hari-harinya yang nggak mudah. Semoga edukasi singkat hari ini hanya mungkin sekitar 50 menit ini bisa memberikan jawaban dan keputusan-keputusan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan setelahnya. Ya, doa yang terbaik dari Cinat dan pastinya semuanya tidak ada yang tidak mungkin selama masih dikasih napas. Pastinya kita bisa melakukan yang terbaik dulu sebelum apapun itu yang terjadi ke depan. Semangat buat semuanya dan sampai jumpa lagi di Seru Aja Teman Sehat, Rujaan Sehat berikutnya. Bye-bye. Ya, terima kasih. Bye-bye teman-teman. Selamat pagi dan salam sehat. Izin live ya. Ya, Prof.